Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mustikawati, NPM 2016071030, jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint presentasi dalam rangka melengkapi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam dengan tema Islam dan Hubungan Internasional. Dalam Islam, terdapat berbagai macam ilmu pengetahuan, termasuk dari hubungan internasional. Dan sebagai manusia, kita diciptakan berbeda oleh Allah SWT, berbeda dari makhluk ciptaan yang lain. Kita diciptakan dengan dibekali akal dan budi pekerti yang dapat kita gunakan untuk memahami dan membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Sesuai dengan tujuan penciptaan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diwajibkan untuk memiliki ilmu sebagai landasan dan panduan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Baihaqi, yang mana hadis tersebut berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Yang lanjutannya adalah minal mahdi ilal lahdi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dari buayan sampai ke liang lahat. Dengan itu, maka manusia wajib untuk menuntut ilmu, yang mana ilmu tersebut banyak di dunia ini, dan salah satunya adalah hubungan internasional. Ilmu ini ternyata juga dipelajari dan terdapat di dalam ajaran Islam, yang mana ilmu tersebut, ilmu hubungan internasional ini diimplementasikan langsung pada zaman Rasulullah SAW. Kajian tentang hubungan internasional ini bermula dari seorang yang menganggap interaksi antara beberapa negara kota di Sumeria sebagai sistem nasional yang paling dewasa pertama di dunia, yang berawal pada tahun 3500 sebelum Masehi, yaitu Barry Busan dan Richard Little. Diambil dari Kailani 2013. Ilmu HI ini mempelajari begitu banyak hal. Dalam hubungan internasional ini memang mempelajari banyak hal yang sangat kompleks. Mulai dari hubungan antar negara dan pembagian wilayah kekuasaan. Pengimplementasian ilmu HI ini meliputi hubungan diplomasi antar negara, perekonomian, urusan politik, serta pemerintahan, keamanan dan pertahanan, dan juga kehidupan sosial dan budaya. Sejarah yang mengawali adanya praktik hubungan internasional ini dalam Islam dimulai sejak masa pemerintahan Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah. Pada tahun ketiga, Rasulullah SAW mengirimkan duta-dutanya ke negara lain. Tujuan dari pengiriman ini adalah berdakwah untuk menyebarkan agama Islam, serta memperluas wilayah keislaman. Selain dari itu, pada tahun ke-9, duta-duta dari negara lain mengirimkan kembali duta-dutanya untuk mewakili negaranya kepada Rasulullah SAW, yaitu ada beberapa dari negara lain, yaitu adalah dari Taif, Kristen Najran, Bani Sa'ad, Bani Tayyi, Bani Tamim, Bani Hanifah, raja-raja dari Himyar, dan juga dari Kin. Selain untuk menyebarkan agama Islam, misi ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik antara negara serta menunjukkan eksistensi negara baru yang telah terbentuk. Selanjutnya, di dalam buku yang dikutip oleh Muhammad Qabid Ainul Arif, Turkish Journal of International Relations 2006, volume 5, number 4, mereka memberikan 3 sumber yang berbeda dalam dunia Islam dan bagaimana seharusnya Islam berinteraksi dengan orang lain, yaitu yang pertama adalah landasan dalam pemahaman teori hubungan internasional harus bersumber pada Al-Quran, hadis, sunnah, atau ijtihad. Yang mana artinya teori dari hubungan internasional ini menurut pandangan Islam harus bersumber pada Al-Quran, hadis, sunnah, ataupun ijtihad para ulama. Yang kedua, adanya pemberontakan terhadap ortodoksi yang berlaku dan dipimpin oleh para pemimpin nasional. Yang ketiga, adanya rekonsiliasi sebagai sebuah gerakan islamisasi untuk sebuah rekonseptualisasi ilmu sosial dan ekstensi teori hubungan internasional.
Dalam Islam juga terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan dengan adanya teori hubungan internasional ini. Di antaranya, pertama harus diklarifikasikan pendekatan yudisial dengan Al-Quran. Artinya teori hubungan internasional ini harus dipastikan memiliki sumber yang pasti dari Al-Quran. Yang kedua adalah Dar al-Islam dan Dar al-Harb. Sebenarnya tidak dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi diciptakan oleh para sarjana Muslim. Yang ketiga yaitu dualisme, dakwah, dan jihad. Sudah seharusnya dalam teori hubungan internasional, hal ini menjadi konsep sentral yang tujuan akhirnya menurut pandangan ini yaitu membentuk umat di mana aturan syariah dapat diterapkan. Dalam masing-masing teori yang diterapkan harus menerapkan syariah di dalamnya. Yang keempat yaitu hukum Islam, jadi sebuah yang realis berdasarkan kekuasaan dan perang di mana adanya interpretasi dari ayat-ayat dalam Al-Quran yang mana kekerasan hanya boleh dilakukan untuk membela diri, melindungi properti, dan membela iman mereka. Selanjutnya, dalam Islam, ilmu hubungan internasional ini berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran. Sebagian kelompok yang terbentuk di masa lalu menganggap Islam memiliki aturan yang lengkap dan bersifat universal. Anggapan ini dinilai sangat sesuai, di mana terbukti bahwa Islam memang mengatur dan memberikan contoh terhadap berbagai masalah, mulai dari ekonomi, politik, sampai bersosialisasi. Dalam teori ini dimuat hukum internasional, yang mana hubungan internasional ini memegang prinsip-prinsip yang termuat di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu hubungan internasional, prinsip hubungan internasional pertama yaitu satu, saling menghormati fakta-fakta dan traktat-traktat, yaitu perjanjian-perjanjian yang telah dibuat di masa lalu antar negara untuk melakukan dan mencapai tujuan tertentu. Prinsip ini termuat di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 58, surat At-Taubah ayat 4 dan 7, surat An-Nahl ayat 91, dan surat Al-Isra ayat 34. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah kehormatan dan integrasi nasional, yang mana termuat dalam Quran surat An-Nahl ayat 92. Yang ketiga, keadilan internasional, dimuat dalam surat Al-Maidah ayat 8. Yang keempat, menjaga perdamaian. Islam mengajarkan kita untuk menjaga perdamaian. Hal ini termuat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 61. Yang kelima, menghormati kenetralan negara-negara lain, yaitu negara-negara yang tidak memilih untuk memihak negara manapun. Terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 89 dan 90. Prinsip yang keenam yaitu larangan terhadap eksploitasi imperialis. Terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 92 dan surat Al-Qasas ayat 83. Yang ketujuh, memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang-orang Islam di negara lain, yaitu surat ke-8, surat Al-Anfal ayat ke-72. Yang ke-8, bersahabat dengan kekuasaan-kekuasaan netral, Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9. Yang ke-9, kehormatan di dalam hubungan internasional, dimuat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 60. Yang ke-10, persamaan keadilan untuk para penyerang, yaitu dimuat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 194, Quran surat An-Nahl ayat 126, dan Quran surat Asy-Syura ayat 40-42. Dalam Islam juga mengakui adanya persamaan hak dan asasi terhadap semua manusia. Tidak melulu hanya umat Islam, hanya laki-laki ataupun perempuan, semuanya sama di mata Islam. Salah satu momentum penting yang dimiliki oleh umat Islam dalam implementasi hubungan internasional juga adalah dengan adanya Madinah Charter atau Piagam Madinah, yang mana hal tersebut menjadi pemersatu umat, tidak hanya umat Muslim, namun juga umat non-Muslim pada saat itu. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, aturannya lengkap, bersifat universal, dan Islam juga mengatur segala hal di dalam kehidupan, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar seperti hubungan dengan antar negara. Dasar hukum dari hubungan luar negeri ini adalah berlandaskan dari ketentuan syariah. Sumber hukum dalam syariah itu sendiri adalah Al-Quran dan tradisi Nabi atau As-Sunnah.
Turunan dari syariat tersebut adalah hukum Islam atau yang biasa kita sebut sebagai fiqh, yang meliputi permasalahan-permasalahan yang banyak ditemukan dalam kehidupan keseharian manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.